Bismillahirrahmanirrahim. Makalah yang ke-23 32. Iya, 32. Dari Sufyan Atsari rahimahullah annahu su'ila anil insi billahi ta'ala. Soalnya sebelumnya 31. Sufyan Atsari ditanya oleh muridnya, "Guru, apa sih yang disebut-sebut yang jadi pira bahasa-bahasa insun itu?" Insun itu bahasa kita mah seneng gitu kan ya, hati itu jadi gembira, riang, semeringah gitu. Jadi selalu gitu kan ya, enjoy gitu kan. Jadi nggak pernah selama hidupnya itu gabut, selalu insi, riang, semeringah dan gembira riang itu. Nah, yang dimaksud di sini ani insi billahi. Sufyan Atsari tanya, apa sih yang dimaksud dengan dia gembira dengan Allah? Jadi ada orang itu ketika ketemu dengan Allah di dalam ibadah ya. Terus ketika dia posisi lagi sholat atau misalkan lagi ibadah-ibadah yang lainnya, baik ibadah yang ibadah mahdoh atau ibadah ghair mahdoh. Nah, ada peribahasa orang itu, alhamdulillah saya sudah melaksanakan sholat subuh. Wahai pejuang subuh, bangun engkau, bangunlah, karena sholat subuh itu luar biasa pahalanya. Barang siapa yang berjamaah sholat subuh sama dengan menghidupkan semalam, sama dengan beribadah qiyamul lail semalam, begitu. Nah, sampai seneng tuh orang tuh. Nah, kata Sufyan Atsari, ma huwa faqala. Guru, apa sih Syekh gitu kan ya yang insi-insi menurut ramainya orang yang pira-pira bahasa senang dengan Allah ketika habis ibadah. Nah, ada cirinya memang gitu kan, ada memang bukti-buktinya. Apakah dari fisiknya sehat bugar, apakah dari wajahnya semeringah, apakah dari wajahnya kelihatannya benar-benar bercahaya, ada dari wajahnya beraura. Kata Sufyan Atsari, faqala Sufyan, Allah tastanisa bikulli wajhin sabihin. Orang tidak termasuk orang yang semeringah di hadapan Allah itu wajhin sobihin. Jadi wajahnya itu yang benar mengkelap, mengkilap itu kan ya, dilihat dari pandangannya itu benar-benar berwibawa. Orang itu berwibawa kalau kita ngobrol atau kita berhadapan dengan si iya itu. Kata Sufyan Atsari, bukan begitu. Bukan ditandai orang tersebut itu dia ketika wajahnya semeringah, beraura. Kalau ngobrol misalkan, waduh masya Allah luar biasa tutur katanya. Apakah orang tersebut menandakan itu orang yang indah di hadapan Allah, orang tersebut yang mendapatkan ketenangan di hadapan Allah, dan orang tersebut mendapatkan kegembiraan hatinya di hadapan Allah? Kata Sufyan Atsari, bukan seperti itu. Walaupun wajahnya hitam legam kayak orang Ethiopia, ya bukan rasis nih ya. Ya bukan rasis, untung nggak ada di klub main bola U17. Tapi kata-kata kan orang Afrika mah. Ya, Sadio Mane kan Senegal. Hitam, tapi hitam tidak jadi patokan dan ukuran. Yang jadi patokan ukuran itu yang dibilang dia tak nisbetah dengan Allah, indah dengan Allah itu hatinya. Walaupun mukanya hitam legam, hatinya luar biasa dengan Allah, itulah. Jadi hati tidak bisa dicerminkan dengan sekujur tubuh badan kita dari mulai muka sampai ke ujung kaki. Itu kata Sufyan Atsari. Walaupun misalkan dandannya benar-benar, bahasanya dandanannya itu bagus, rapi, pakai pakaiannya itu bukan pakaian yang harga murahan, selalu bahasa tuh distro. Gamis distro. Koko distro. Kain serebet distro. Sorban yang dipakai sorban distro, yang bermerek lagi punya brand gitu kan. Dan beraura gitu kan. Nah, apakah itu orang itu? Bukan, sebentar sorry mah. Bukan. Walaupun dia tuh pakai baju compang-camping, walaupun pakai baju dari kelas pamor, harga pamor 10.000 begitu kan ya, campur sabun, dipakai beli hari Kamis, dipakai sekali dua kali udah luntur warnanya. Nah itu
Tapi hatinya dia tenang sama Allah, itulah kata Sufyan Ats-Tsauri yang dibilang anisun, orang yang selalu semeringan dengan Allah, orang yang selalu gembira dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu, yang kedua, wala bi sautin thayyibin ladzidin fisimai wa syarin fil qabi. Tidak dikatakan orang yang betah dengan Allah, orang yang gembira dengan Allah, orang yang bahagia dengan Allah, orang yang nyaman dengan Allah, orang yang selalu indah dengan Allah dengan tutur katanya yang bagus. Kalau ngomong tersusun rapi kata-katanya itu, tidak pernah kata-katanya itu seucapnya itu mengandung bercanda, seloroh, gurau atau apalah gitu kan ya. Adapun perkataannya itu begini saudara, ditata rapi, sok berjaim ya, beginilah saudaraku. Jadi kalau ngomong itu berbicara dengan itu, ngobrol dengan kita enaklah kalau didengar. Ada banyak orang begitu, enak kalau didengar, oh enak benar. Enak kalau dia mah curhat sama dia mah enak gitu kan ya. Padahal belum tentu orang tersebut itu dekat dengan Allah itu dan dia mendapatkan kegembiraan dengan Allah. Bukan, kata Sufyan Ats-Tsauri. Dan ketika apa ngobrol dan yang diajak ngobrol itu nyaman. Kalau curcol, tahu curcol? Curhat colongan. Kalau curcol, iya curcol colongan itu. Kalau curcol sama dia enak, itu ada solusi yang keluar. Tapi nggak jadi patokan, orang tersebut itu orang yang disebut insun anisun, orang yang betah di hadapan Allah secara pribadi, secara privat dia dengan Allah. Kata Sufyan Ats-Tsauri bukan begitu. Wala bilisanin fasih, dan tidak termasuk orang yang betah dengan Allah kalau kita menilai, wah dia mah memang udah dekat sama Allah. Soalnya beda dia mah. Dari tindak tanduknya, dari segi fashion aja pakaian beda sama kita. Kalau kita pakaian semau-maunya. Mau tuh pakaian itu kadang-kadang yang bekas tadi main futsal dipakai buat sholat. Yang tadi pagi bekas jogging dipakai buat sholat. Dia mah enggak ada khusus. Buat sholat zuhur ini, buat sholat asar ini, buat sholat maghrib ini, buat sholat isya ini, buat sholat subuh ini. Dan ketika dia memimpin di dalam rapat ini, dan ketika ngobrol dia ini pakaiannya, itu dari fashion pakaian. Belum cara makan pun juga tidak sembarangan makan. Dia yang selalu bergizi, bervitamin tinggi. Gitu. Enggak kayak kita masih singkong dimakan, ubi dileg-leg. Gitu kan ya, jagung direbus, diremus, ikan asin dicaplokin, penting mah enak. Dia mah enggak. Satu, yang kedua, dia mah kalau ngobrol tuh sama kita enggak sembarang ngobrol. Dia mah kalau ngobrol pun juga enak gitu kan ya. Tidak kayak kita mah ngomong lantur, ngarong itu enggak jelas. Tapi dia mah ngandung pepatah, ngandung nasihat. Dan kalau berbicara itu fasih dia itu. Kalau dari artikulasi dan intonasi bahasa itu enak. Kosakata dan perkataannya itu enak didengarnya. Enggak kayak kita ngomong ngalor ngidul, bahasa-bahasa mana yang dipakai. Nah, kadang bahasa-bahasa yang enggak dimengerti dipakai. Nanan lah. Terus apalagi bagen lah. Dia mah enggak. Jadi pakai EYD, pakai bahasa Indonesia yang telah benar-benar dimasukkan ke dalam ejaan, masuk di KKB gitu. KBBI gitu kan ya, KBBI. Kamus Bahasa Besar Indonesia. Kita makan ngaco ngomong kok, apalagi mau ngomong binatang. Nah, kata Sufyan Ats-Tsauri bukan itu orangnya. Tipe begitu bukan. Yang dinilai oleh Allah, kata Sufyan Ats-Tsauri, yang mendapatkan nomor wahyu di hadapan Allah bukan itu. Ini kata Sufyan Ats-Tsauri, hati. Walaupun dia gagah, walaupun dia benar-benar terhormat, walaupun dia auranya aura positif yang terpancar, diseganin sama lingkungan. Tapi bukan itu kata Sufyan Ats-Tsauri. Kalau hatinya hancur, hatinya penuh racun, hatinya penuh penyakit, no, kata Sufyan Ats-Tsauri itu. Bukan begitu. Kan itu yang jadi dalilnya. Innallaha la yanzuru. Allah tidak akan melihat ke seseorang itu melihat dari fisik, melihat dari kedudukan, melihat dari harta dan keturunannya. Yang dilihat ini hati. Mudah-mudahan kita mah jangan gitu kan. Biar kita walau aja. Kalau bahasa lain low profile kita mah. Ngerti low profile? Low profile aja hidup kita mah. Nggak usah macam-macam dan nggak usah neko-neko. Ketika kita yang dibutuhkan kepada Allah itu yang benar-benar kita ngebakti berbudi pekerti Allah itu dengan tulus
ikhlas benar-benar. Itu susah loh menyebut betul ikhlas itu. Kita belum sepenuhnya. Ya segala bidang sih, segala bidang. Bukan sholat doang, bukan segala hal. Ya kalau kita kayak kita ya banyak lah gitu kan, kalau kita kupas mah di dalam sosial kita sehari-hari nggak banyak. Jadi berbicara masalah ikhlas itu sulit, gampang diucapkan gitu kan ya, susah untuk dijalankan. Itu aja sih. Nah mudah-mudahan ya kita mah jangan niru seperti begitu ya. Kita mau low-profile aja. Hidup ya apa adanya, low-profile itu ya, apa adanya aja udah. Mudah-mudahan kita diberikan Allah Subhanahu wa taala seperti profilnya Sufyan Ats-Tsauri, seorang tabi'in. Mudah-mudahan, amin Allahumma amin. Al-Fatihah.